Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei merupakan hari besar dan penting bagi kelas buruh atau pekerja di seluruh dunia. Bagaimana awal mula sejarah tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional dan seperti apa sejarah perjuangan buruh di tanah air dari masa ke masa? Hari Buruh Internasional merupakan hari besar dan penting bagi kelas buruh atau pekerja di seluruh dunia. Peringatan Hari Buruh ini bermula dari peristiwa di Haymarket, Chicago, Amerika Serikat pada 1 hingga 4 Mei 1886. Saat itu, buruh di AS melakukan perlawanan atas sejumlah pelanggaran hak-hak buruh yang banyak merugikan, seperti jam kerja panjang dan kondisi kerja yang buruk. Dalam aksi tersebut terjadi bentrokan antara massa dan polisi yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Kemudian di tahun 1889, Hari Buruh Internasional dideklarasikan dalam Kongres Sosialis Internasional II di Paris, Prancis pada 1889, yang kemudian terus diperingati menjadi Hari Buruh Internasional hingga saat ini. Seluruh Indonesia harus diperhebat, tidak saja di antara kaum buruh sendiri, tetapi juga dengan kaum tani dan pemuda. Pendek dengan persatuan bulat berporoskan Nasakom. Di Indonesia, Hari Buruh sudah diperingati sejak masa Orde Lama. Bahkan, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, buruh masuki masa kejayaannya. Saat itu tak hanya serikat pekerja, bahkan buruh juga turut serta dalam politik. Hal ini ditandai dengan adanya Partai Buruh Indonesia. Namun kejayaan buruh tak berlangsung lama. Di awal Soeharto berkuasa, buruh menjadi korban stigma negara. Mereka kemudian dicap identik dengan gerakan komunis karena lebih banyak aktivitasnya yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Maka tak heran jika di awal-awal tahun pemerintahan Orde Baru, salah satu kebijakan Soeharto ketika itu adalah menghapus kebijakan pemerintah Orde Lama yang memberikan panggung bagi buruh untuk memperingati Hari Buruh Internasional setiap tanggal 1 Mei. Setidaknya hal ini terekam pada pemberitaan harian Kompas pada 20 April 1968 berjudul Hari Buruh 1 Mei dihapuskan. Kebijakan ini dihapus oleh pemerintahan Orde Baru melalui keputusan Presiden nomor 148 tahun 1968 yang menetapkan 1 Mei bukan hari libur, tapi sebagai hari biasa. Berbagai serikat buruh yang memiliki pengaruh besar dan tersebar di seluruh Indonesia pun dibubarkan dan diganti dengan satu serikat buruh yang diakui oleh Orde Baru, yakni Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau FBSI. Namun setelah rezim Soeharto tumbang, gerakan buruh di Indonesia kembali menemukan momentum kebangkitannya. Buruh kembali diberikan keleluasaan membentuk serikat. Hal ini terjadi tepat saat kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Gus Dur membuka kembali izin untuk mendirikan serikat buruh di Indonesia. Setelah itu, tercatat sejumlah unjuk rasa dilakukan oleh buruh untuk menuntut kembali 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh yang sebelumnya dihapuskan oleh rezim Soeharto. Mengutip Kompas tanggal 2 Mei 2000, unjuk rasa besar-besaran dilakukan di sejumlah wilayah. Aksi tersebut membuat gerah kalangan pengusaha sebab unjuk rasa itu dilakukan selama 1 pekan. Namun, tuntutan menjadikan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional menjadi tanggal merah di kalender tahunan baru dikabulkan oleh pemerintah 13 tahun kemudian. Tepatnya pada 29 April 2013 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga saat ini peringatan Hari Buruh masih terus diperingati. Berbagai isu mulai dari upah murah, praktik kerja kontrak yang durasinya cenderung kian panjang, dan spektrumnya terus meluas hingga tuntutan pencabutan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Lembaran sejarah mencatat, meski pernah mengalami jatuh bangun, buruh bisa beradaptasi dan terus menyuarakan hak-haknya demi kehidupan yang lebih baik.